Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'ala al-amrul mu'minin kulluhu khairan. In asabatum sara'u syakura wa in asabatum dara'u sabura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahadatal khairal ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ladzi hazu bi manazilil jinan bi syukrihim wa sabrihim amma ba'd. Faya ayyuhan nas washkuru ala ni'amihi wasbiru ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa asa an takraha shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Mari kita bersama-sama istiqomah dalam meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan mengurangi segala bentuk kezaliman dan membuahkan amal-amal soleh sebagaimana yang diperintahkan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat. Amin Allahumma ya amin. Judul khotbah kita hari ini menyongsong hari esok. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana pada hari ini Jumat pertama di bulan pertama, itu bulan Januari, di lembaran baru di buku catatan harian kita, buku catatan yang belum pernah kita memulainya. Jadi hari ini Jumat pertama di tahun 2023. Untuk itu bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menemui tahun 2023. Hadirin berbahagia, mulailah kita mencatat, bahkan boleh jadi kita belum pernah mencatatnya. Itu adalah buku catatan saldo dosa. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada keluarga, kerabat, tetangga dan selainnya. Dosa kita kepada orang yang belum kita kenal, bahkan orang yang kita kenal. Adakah kita mengevaluasi? Kita mencatat dosa kita hari ini, dari pagi sampai hari ini berapa banyak dosa yang kita lakukan? Sanggupkah kita mencatatnya ketika kita mau tidur? Jadi kita sebelum tidur kita ingat-ingat betapa banyak dosa yang kita lakukan. Ingatlah kembali sejak pagi dosa apa saja yang kita perbuat. Tulislah di buku catatan amal keburukan kita. Dan penting dan ingat bahwa yang kita catat adalah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, bukan berupa kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan justru harus kita lupakan. Jangan pernah diceritakan tentang kebaikan kita kepada orang lain. Karena boleh jadi sum'ah yang kita anggap aman, padahal ia jika termasuk sum'ah di dalamnya, maka kebaikan akan berubah menjadi fata morgana. Untuk itu, mari kita lupakan segala bentuk kebaikan yang pernah kita lakukan. Semoga kebaikan yang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi Isa, ingatlah yang dua, lupakan yang dua. Apa yang perlu diingat di dalam hidup ini? Pertama, kita ingat dosa kita.
Kita ingat kesalahan kita. Yang kedua yang kita ingat adalah ingat kebaikan orang. Orang itu telah berbuat baik ke kita, minimal kita doakan dia. Terus lupakan yang lupa. Apa yang dilupakan yang dua? Lupakan kebaikan kita. Kita sudah berbuat baik, lupakan, tidak usah diingat. Dan yang kedua, lupakan kesalahan orang. Inilah manusia yang beruntung, kaum muslim yang berbahagia. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersabda, al-muslimu wal muslimah, al-muslimu min lisanihi wa yadihi, wal muhajira man hajara manaha Allahu anhu. Disebutkan orang dengan muslim sejati adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 10 dan Muslim nomor 40. Jadi orang muslim itu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang mukmin yang sejati adalah orang mukmin dia selamat dari lisan dan tangannya. Hadirin berbahagia, dahulu kala hiduplah seorang anak laki-laki yang cerdas, berbakat dan tampan. Namun ia sangat egois dan emosional. Karena hal itu tidak ada seorang pun yang ingin menjadi temannya. Seringkali ia dimarah, seringkali ia marah dan mengatakan berbagai macam hal yang menyakitkan bagi orang di sekelilingnya. Orang tuanya itu sangat prihatin dengan sifat temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang bisa mereka lakukan untuk anaknya itu. Suatu hari ayahnya menemukan sebuah ide. Kemudian dia memanggil anaknya dan memberinya palu dan sekantong paku. Sang ayah mengatakan, "Nak, setiap kali kamu marah, ambillah paku dan drep ke pagar sekeras apapun yang kamu bisa." Hadirin berbahagia, pagar itu sangat sulit ditembus oleh paku, dan palu pun terasa berat. Namun karena anak itu begitu marah dan emosinya, ia telah berhasil memasang paku itu. Sehari 37 paku ditancapkan ke pagar. Hari demi hari, minggu demi hari, jumlah paku secara bertahap berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai memahami bahwa memegang emosi mudah, seperti mengendalikan paku di pagar. Suatu hari, anak itu tak perlu lagi palu dan paku, karena ia belajar menahan emosinya. Jadi ia menghampiri ayahnya dan menceritakan tentang prestasinya. Ayah pun bangga dengan prestasi anaknya yang sudah bisa mengendalikan emosi dan marahnya. Kemudian berkata, "Bagus anakku, coba sekarang setiap kali kamu marah, sepanjang hari cabutlah paku yang sudah kamu pasang satu persatu." Itu perintah ayahnya. Tanpa pikir panjang, anak itu pun menuruti perintah sang ayah. Banyak waktu yang telah berlalu. Akhirnya anak itu berhasil mencabut semua paku. Ia kembali menyampaikan hal ini kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengajak anaknya untuk melihat pagar yang telah ia kerjai oleh anaknya itu. Tapi cobalah perhatikan, lobang-lobang bekas paku di pagar-pagar itu tidak akan kembali menjadi utuh. Hal yang sama terjadi ketika manusia mengatakan hal-hal yang menyakitkan kepada orang-orang. Kata-katamu meninggalkan bekas di hati mereka seperti lobang-lobang di pagar itu. Walaupun kamu mengatakan penyesalan, bekas luka tak akan hilang. Ingatlah, kita harus memperlakukan setiap orang dengan rasa cinta dan hormat. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi janganlah sifat dendam di dalam hati itu. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Semoga kita bisa mengendalikan hawa nafsu dan marah kita. Untuk itu kita setiap hari berdoa dan diajarkan oleh Nabi
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, memberi di atas rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Jamaah Jumat rahimakumullah, sesuatu yang sudah dikeluarkan tak akan pernah dapat dikembalikan oleh lisan. Oleh karena itu, salamun insan fi ibzi lisan. Selamatnya manusia itu adalah memelihara lisan. Dia bisa masuk surga karena lisan dan ucapan. Dia masuk neraka karena lisan dan ucapan. Oleh itu, jagalah ucapan kita. Perbanyaklah istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan hidup ini, semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah memberi rezeki itu, mudah bagi Allah untuk mencabut rezeki itu. Ana inda abdi zonni, aku itu tergantung kamu, kata Allah. Kalau kamu bilang susah hidup ini, susah akan datang. Kalau kamu katakan mudah, maka kemudahan diberikan oleh Allah pada kita. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini dan menapaki tahun 2003 ini, Allah selalu memelihara kita, dimudahkan rezeki oleh Allah, dijauhkan daripada bala dan musibah, dan anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan solihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minni wa minkum tawallatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman hajada wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ahyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u illa maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wasanna bi malaikatil musabbi qudsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa arwaji wa zurriyati ajma'in. Wardallahumma ala barakatil khulafa rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Ya Allah, unzurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfazna fa innaka khairul hafizin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan untuknya ya Allah. Jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mudahkanlah, bukakanlah jalan rezekinya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah, bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu ya Allah, kuatkan ya Allah, pertahankan, berikanlah kesabaran ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang berhutang, selesaikanlah utangnya, mudahkanlah urusannya, luaskan rezekinya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati, sombong, iri hati, dengki dan takabur, bersihkan, sucikan ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, dizolimi karena kesalahan kami disengaja atau tidak, bukakan pintu hatinya agar mampu memberikan maaf kepada kami ya Allah.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri kami ya Allah, ahli keluarga kami, guru-guru kami, sahabat kami, kaum muslimin muslimat tanpa terkecuali. Allahumma ya Allah, kami sisihkan waktu di siang hari ini ya Allah, mengharap ampunan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah, baik yang hidup atau telah mendahului kami. Allahumma ya Allah, sungguh banyak nikmat-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami ya Allah. Namun kami sadar ya Allah, dosa-dosa kami sungguh banyak pula ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.